momen kebersamaannya dengan sang pengacara. Unggahan tersebut awalnya tampak biasa, layaknya pertemuan profesional dalam menghadapi proses hukum. Namun perhatian warganet segera tertuju pada detail lain dalam foto tersebut. Dalam potret yang sama, publik menyadari bahwa sosok pengacara Inara Rusli juga berada dalam foto, berdampingan dengan pengacara Insan. Fakta ini langsung memunculkan spekulasi baru. Kebersamaan dua kuasa hukum yang mewakili pihak berbeda dalam konflik ini dinilai janggal oleh sebagian pihak. Inara Rusli dikabarkan resmi terusir dari kediamannya. Bukan tanpa alasan, langkah tegas ini diambil oleh keluarga besar Virgon, terutama sang ibunda Eva Madurung. Prahara ini memuncak setelah beredarnya rekaman CCTV yang menjadi bukti kunci. Inara dituding menjalin hubungan gelap dan melakukan tindakan tak terpuji dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi di dalam rumah tersebut. Eva Madurung yang meradang tak lagi memberi ampun. Baginya, Inara telah melanggar batas norma dan kesepakatan aset yang seharusnya dijaga untuk masa depan cucu-cucunya. Tak hanya soal pengusiran, Virgon pun turut buka suara, menyindir tajam sang mantan istri yang dianggap lalai dan tidak lagi layak menjadi panutan. Kini di tengah tuduhan perselingkuhan dan perzinaan yang kian memanas, Inara Rusli harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan tempat tinggal, tekanan mental yang hebat, hingga ancaman kehilangan hak asuh anak. Akankah Inara mampu memberikan pembelaan di tengah bukti yang menyudutkannya? Ataukah ini menjadi akhir dari citra wanita tangguh yang selama ini melekat padanya? Inara Rusli disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada Mawa. Namun permintaan maaf itu dilakukan melalui pesan singkat dan direct message atau DM di Instagram. Mawa menilai cara tersebut tidak menunjukkan itikat baik yang serius. Menurut Mawa, jika memang ingin meminta maaf secara sungguh-sungguh, maka hal itu seharusnya disampaikan secara terbuka kepada publik. Ia menilai langkah tersebut penting, mengingat persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik dan berdampak pada nama baiknya. Namun di tengah tuntutan agar permintaan maaf dilakukan secara terbuka, publik justru dikejutkan dengan langkah Insanul Fahmi yang mendadak menghapus video permintaan maaf dari akun Instagram pribadinya. Guys, ini ada info terkait tahan anak dari Inara. Virgon bongkar alasan asli bukan urusan uang katanya. Inara Rusli ya, Insanul Mawa video CCTV guys. Waduh. Nah ini kira-kira infonya seperti apa guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Oke Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar. Dan aku juga ada channel kedua guys yaitu Uki Kelvin Reaction. Kalian juga bisa bantu subscribe channel Uki Kelvin Reaction guys ya. Yuk langsung kita simak dan kita tonton bareng-bareng kemudian kita reaction guys. Bapak Virgon untuk datang memenuhi undangan kita untuk klarifikasi hari ini. Agendanya tentu seputar tentang pelaporan yang dilakukan oleh Ibu Inara beberapa minggu sebelumnya. Tentu Komnas Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi ya. Kami fokus terhadap anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tidak ikut serta dalam area permasalahan orang dewasa ya. Tentunya itu kami tegaskan, kami tidak ikut untuk berada di titik kehidupan masing-masing Ibu Inara atau Bapak Virgon. Kami fokus bagaimana sesuai dengan fungsi Komnas Perlindungan Anak adalah fokus bagaimana setiap anak harus terpenuhi hak-haknya. Baik hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, apakah itu ayah dan ibu, tentu kita ada di posisi itu. Mbak Mawah sependapat sama netizen. Mawah tegas menolak rujuk dengan Insanul Fahmi. Tuh, ada 5 Mawa.
Wardatina Mawa tegas menolak rujuk dengan Insanul Fahmi katanya guys. Waduh. Laginya si Insanul ya, selingkuhnya di dunia nyata, minta maafnya masa di dunia maya? Pakai posting-posting segala di akun sosmednya. Lu minta maaf datengin orang tuanya sama Mbak Mawa, Insanul. Sekarang Mbak Mawa banyak pendukungnya. Iya, karena masyarakat Indonesia mau menolak perselingkuhan, tidak mau menormalisasi perselingkuhan yang berkedok nikah sirih, lu tau nggak? Kata gue Maya Inaro ya, lu baik-baik tuh sama kuasa hukum lu. Atur strategi sebaik mungkin, biar entar hukuman lu kagak berat-berat banget. Mbak Mawa nanti info-info di sosmed ya, kapan persidangannya. Biar kita tonton, kita semua ikut nonton ya. Kita dukung Mbak Mawa. Waduh. Kemarin ya, tepat kemarin, dia sampaikan ke saya memang udah pada limit di mana dia udah fase di mana dia fase ikhlas. Fase ikhlas itu dalam kategori ya sudah kalau memang Mawa sampai dengan masuk ke bulan keempat nih kan. Kalau di dalam Islam tuh 4 bulan sudah itu bertanda bahwa sudah pisah atau talak ya. Nah ini ya yang terjadi dan Insanul pastikan akan menerima semua apapun ya, ibaratnya ya sudah tandanya memang sudah tidak bisa dikatakan ini akan baik-baik aja ke depannya. Saya tegaskan memang itu CCTV yang ada yang tersebar di media sosial, yang ada lagi lari-larian, itu saya tegaskan itu bukan Insanul ya. Jadi sosok ini yang ada di video tersebut atau yang ada di CCTV tersebut tuh bukan Insanul, juga bukan Inara. Nah, silakan aja nanti kita cross check aja. Ya, kalau memang di situ ada satu postingan dan caption, bahkan juga ada foto di situ yang menyatakan bahwa orang tersebut ya dari video, terus bawahnya ada foto ya, terus ada kata-kata caption yang mengarahkan atau memframing ya seseorang, tentunya ini jelas nih jadi delik pidana ya yang kita pasti akan lakukan upaya hukum karena kita juga udah lagi cek nih siapakah yang penyebar pertama. Waduh, penyebar pertama siapa tuh? Perempuan itu kuat juga ya. Apa nih, kuat malu katanya guys. Waduh. Buat kalian semua, kalian harus empowering diri kalian ya. Untuk bisa kuat, untuk bisa pede, untuk bisa kuat, untuk bisa pede. Nah kan guys, berita yang kita tunggu-tunggu nih, akhirnya jawabannya apa? Jawabannya tetap cerai dan dia nggak mau balikan lagi sama suaminya itu. Gimana komentar kalian para bunda-bunda ya? Pilih tim siapa? Bener kan kataku juga apa? Jangan sekali-kali nyakitin hati perempuan. Kalau udah cut ya udah cut, dia nggak akan maaf. Oke, maafin sih maafin ya, tapi pasti akan selesai saat itu juga. Jadi nggak usah deh acara-acara selengki kayak gitu ya. Udah nggak dapet dua-duanya, nggak dapet hak asuh anak. Sekarang udah viral, jadi malu sendiri kan tuh. Nggak usah aneh-aneh matakannya. Kalau udah punya penghasilan besar, udah deh diem-diem aja, jalan-jalan aja, bahagiain anak istrimu. Apa nih, peri Inara Rusli tanpa buah hati melewati Ramadan nanti guys. Virgon ngotot rebut hak asuh anak. Waduh. Nasib Inara Rusli ceria bersama buah hati. Inara bulan suci tahun ini harus berpeluk sepi tanpa ketiga buah hatinya yang kini dibawa mantan suami. Ancaman Inara bakal kesepian tanpa buah hati di bulan suci makin nyata. Setelah Selasa kemarin, Virgon mendatangi Komnas Pelindungan Anak didampingi tim kuasa hukumnya. Virgon membantah sekaligus membungkam semua pernyataan memojokkan Inara yang menuding dirinya ambil paksa dan halangi Inara bertemu buah hati. Waduh. Saya tanggapan dari apa nih, ultimatum keras Inara ke Virgon ya, ini pengacara Inara. sisi saya selaku kuasa hukum dari Inara Rusli ya. Nah, yang pertama ya, klien saya telah membuat suatu pengaduan. Oke, pengaduan itu dilaporkan di Komnas Anak.
Terkait apa? Terkait begitu sulitnya akses. Pertama, mau ketemu anak susah, mau berbicara sama anak susah, ya kemudian mau bawa anak pulang udah susah sedunia lah kalau itu, ya udah nggak terhitung lagi sulitnya seperti apa. Nah artinya 3 faktor itu yang kemudian mendorong klien saya untuk mengadukan suatu perilaku apa? Perilaku yang tidak layak, ya kan? Waktu dia mau ambil kami kasih sukarela, ya kan? Waktu dia mau lihat kami kasih sukarela. Waktu dia mau datang, mau lihat anak, mau bawa anak main-main, kami kasih sukarela. Ya, tidak pernah kami batasi, tidak pernah kami artinya larang. Nah, sekarang kami mau lihat dilarang. Kami mau video call dilarang. Ya, kami mau bawa pulang sama sekali langsung tidak direspon telepon daripada klien saya. Nah, ini jelas dugaan kami ada pelanggaran perilaku. Yang mana terhadap perilaku tersebut yang kami duga tidak tepat itu, tidak baik itu, atau berperilaku buruk itu kami laporkan ke Komnas Anak. Nah, jadi sudah tepat Komnas Anak memanggil Saudara V untuk datang memberikan klarifikasi terhadap apa? Terhadap laporan kami. Ya kan? Nah, jadi jelas. Cuman saya mau wanti-wanti juga Komnas Anak. Ya, Komnas Anak ini boleh memanggil, boleh merekomendasikan. Ya, tetapi harus apa? Merujuk pada putusan. Kan klien saya memegang putusan inkrah. Putusan apa? Putusan yang berkekuatan hukum. Tuh, gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys terkait info dari Inara, Virgon, dan Insinyur Fahmi ataupun Mawa ya, Wadatina Mawa? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.